Rizal, Rizal, our our story. stories. Yeay. Yeay. Guys, kalau 2 minggu belakangan kita udah ngomongin tentang relationship ya. Terus minggu lalu kita juga janji kita mau ngebahas satu hal yang terkait dengan hilang-hilangan gitu ya. Ini hal yang kita akan bahas ini tuh juga sering terjadi di dalam relationship. Itu adalah ghosting ya. Dimana dia menghilang. Kemarin Bang Alex nanya, bukan kemarin, beberapa waktu lalu Bang Alex nanya, ghosting itu apaan deh? Itu sama kayak ini nggak, stalking. Emang beda generasi, beda ini ya Bang. Beda istilah. Iya, tadinya malah Bang Alex bilang spying. Iya, spying itu bukan mata-mata ya Bang. Terus Iya, Ernest bilang, itu mah stalking Bang maksud lo. Ketahuan beda generasi. Iya. Nah, ini pasti teman-teman sering banget ya. Maksudnya ini biasanya terus Bang Alex nanya kemarin, ghosting itu lebih ke arah positif atau negatif? Negatif lah Bang, apalagi kok udah baper ya kan. Nah, rupanya ghosting ini tuh tidak. Ini gue jelasin dulu sedikit ya Bang Alex ya, biar Bang Alex paham gitu maksudnya. Biasanya ghosting ini tidak selalu ada di cowok ataupun di cewek, dua-duanya sama. Biasanya kayak gini. Misalnya kayak contohnya gue sama Ernest, misalnya gue kami lagi deket tapi belum ada komitmen gitu kayaknya. Terus gue ngeliat kayaknya ada cewek yang menarik nih, atau enggak kayaknya gue nggak cocok nih sama Ernest gitu kan. Yaudah gue langsung ninggalin Ernest tanpa ada babi bu lagi, tanpa ada izin, nggak ada pamitan gitu. Jadi kayak hilang aja gitu kan. Misalnya kayak Ernest ngubungin gue nggak angkat. Ernest mengupayakan memperjuangkan juga gue kayak udahlah males gitu, tapi nggak ada kata putus ataupun apapun gitu, jadi kayak hilang aja deh gitu. Nah itu kalau bahasa zaman gue lari dari kenyataan. Wih. Itu lari dari kenyataan. Nggak siap menghadapi realita. Oke, baiklah. Nah jadi sebenarnya Bang, menurut lo dalam ini kan berarti kan sudah untuk menyudahi relasi dong ya kan. Nah menurut lo yang nggak menurut Bang Alex deh, menurut Ernest atau enggak juga menurut teman-teman, jadi teman-teman boleh komen juga ya nanti ya di setiap postingan ini. Kira-kira gimana ada, jadi gini ya, kalau prinsip gue kan ketika lo mau mulai relasi lo pasti baik-baik. Nah prinsip gue mengakhiri juga dengan baik-baik, jadi ada pamitannya ya kan, ibarat kata mah assalamualaikum, waalaikumsalam gitu kan. Nah jangan langsung hilang gitu tiba-tiba. Nah kira-kira menurut teman-teman seharusnya menyudahi relasi itu seperti apa sih gitu? Apakah dengan cara ghosting adalah cara yang terbaik? Kalau kata orang sih ghosting adalah cara ninjaku untuk untuk membantu dia melupakan aku gitu. Katanya sih begitu ya. Itu maksudnya dibilang sebagai faktor positif ya, dengan kalau gue masih ada, masih bisa dikontak sama dia, nanti dia ini gitu ya, baper lagi gitu ya. Iya. Jadi ghosting adalah cara ninjanya untuk membantu si lawan jenisnya untuk move on. Menurut teman-teman gimana? Ernest dulu deh yang lebih sering ghosting mungkin. Enggak. Waduh. Ya, soalnya aku kan nggak ngerti ghosting. Aku aja baru belajar hari ini. Permainan lo suka ghostingin orang. Cewek mana yang lo ghostingin lagi? Aduh, Ernest. Pokoknya ghosting nggak manusiawi ya. Namanya aja ghost ya. Ghosting. Gitu. Kecuali humaning ya. Setani. Iya. Aduh. Tapi menarik sih yang tadi Novi bilang ya, ghosting adalah salah satu cara untuk supaya akhirnya yang lain tuh nggak baper kayak gitu. Kalau misalnya dia udah jelas clear kayak gitu, mengakhiri relasi, terus abis itu dia menghilang, menurut gue sih masih wajar ya, kayak gitu masih wajar. Kecuali kalau itu belum jelas, dia baru sekedar aduh gue merasa gak nyaman nih, mendingan diomongin sih, komunikasi aja apa yang terjadi dengan relasi ini, apa yang lagi dirasakan dan lain sebagainya. Kalau gue udah gak nyaman dengan lu kayak gitu, apa kendalanya dan lain sebagainya. Karena kalau menurut gue sih bagi gue sih itu salah satu sikap yang tidak gentle menghadapi, sama kayak tadi Bang Alex lari dari kenyataan kayak gitu. Ada masalah dia ya tinggal lari aja kayak gitu. Nah itu tuh, kecuali kalau memang konteksnya beda-beda sih ya. Nanti kalau lagi di dalam relasi belum pacaran terus disebut ghosting,
wah itu ada masalah lagi tuh kayak gitu. Kenapa itu disebut ghosting? Kalau emang dia belum jelas, jangan lu baper-baper banget kayak gitu. Tapi kan dia udah perhatian banget, tapi kan dia udah buat baik dan lain sebagainya kayak gitu. Ya anggap aja itu orang yang menurut gue ya kurang ajar lah ya kayak gitu, atau nggak menghargai ya kayak gitu. Nah itu sih yang kadang-kadang gua pikir ya, kalau memang ada masalah ngobrol, bukan lari dari tanggung jawab kayak gitu, atau lari dari terus cari yang lain dan lain sebagainya. Menurut gue sih gitu sih, Nov, kayak gitu. Jadi ghosting bagi gue sih tindakan yang nggak gentle lah untuk menghadapi sebuah masalah kayak gitu. Lari soalnya gitu. Tapi generasi sekarang tuh lagi banyak-banyaknya banget, tau gak sih ghosting? Asik. Gue kayak paham banget sama generasi sekarang. Lu curhat, Nov? Tapi yang terjadi nah itu yang terjadi biasa kayak gimana sih tuh yang terjadi tuh? Maksudnya kenapa bisa akhirnya dia kena ghosting sih? Gue jadi bingung kenapa orang mau ghosting deh. Kayak tadi gue bilang, kayak pertama misalnya dia dapat hal yang lebih baru, atau enggak kayak udah gue udah males nih sama dia. Karena sebenarnya kalau gue lihat ya relasi, tapi ini bisa dikoreksi nanti. Apa namanya generasi di zaman sekarang tuh nggak terlalu dalam nggak sih sebenarnya, kayak ngeliat relasi tuh komitmen tuh jadi kayak bukan satu hal yang dalam juga gitu. Jadi kayak lu bisa ngelakuinnya mungkin karena generasi sekarang udah segala sesuatu serba mudah kali ya. Jadinya jadinya untuk apa namanya, untuk ngelihat bahwa relasi itu sangat ringan, sangat mudah lah untuk didapat. Jadi kayak gue udah males nih sama Ernest, yaudah gue cabut aja dari Ernest, gue datang ke Bang Alex gitu. Atau enggak toh nanti juga gampang begini gitu. Kayak bahkan kan ada juga ya apa namanya statement yang kayak sorry to say, nggak tahu nih kasar atau nggak, fuck girl, fuck boy, yang kayak gitu-gitu. Jadi tuh banyak istilah-istilah tuh sebenarnya yang di generasi sekarang. Bahkan ada orang yang bangga dengan mereka punya nama fuck girl atau enggak fuck boy itu, atau enggak mereka kayak punya mantan ratusan yang gue nggak ngerti definisinya buat apa, seperti itu sih. Jadi kayak konsepnya udah beda aja sih, Nas, menurut gue. Gue jadi ngeliat itu. Seperti yang tadi si Novi bilang ya kayak gitu ya. Kalau dia mereka yang ghosting itu melihat relasi itu bukan sesuatu hal yang serius. Relasi antara pria dan wanita cenderung meremehkan dan melihat komitmen tuh bisa dimain-mainin kayak gitu. Ini baru pacaran, belum nikah kayak gitu. Dari pacaran aja tuh dia udah menurunkan standar kayak gitu. Mungkin bisa dia ngelihat pernikahan sebagai suatu hal yang sangat sakral, jadinya nggak dia main-mainin, mungkin kayak gitu. Tapi kan kita nggak tahu ya. Tapi bagi gue yang kayak gitu-gitu tuh melihat bahwa relasi pria dan wanita tuh kayak sesuatu hal yang remeh-temeh, yang nggak apa ya namanya ya, bagi gue ya nggak istilahnya kayak ya udah ini mainan aja. Padahal itu sangat kompleks sih bagi gua. Kompleks dan cenderung mudah untuk saling menyakiti. Karena kebanyakan orang tuh akhirnya senang mereka senang kayak fuckboy atau fuckgirl kayak gitu-gitu. Mereka lebih senang rindu kayak gitu ya, punya perasaan untuk diinginkan, punya banyak fans, dielu-elukan. Oh, gue berhasil nih dapat perhatian banyak orang atau dikagumi banyak orang, tapi dia nggak punya keinginan, kerinduan untuk dimiliki kayak gitu, atau memiliki satu orang yang akhirnya semua dia curahkan perhatiannya ke orang tersebut kayak gitu. Karena memang itu membatasi relasinya dia kayak gitu, membatasi bahwa lu susah waktu ada susah kayak gitu dengan orang yang lu pacarin kayak gitu, satu orang yang lu pacarin mau nggak mau harus hadapin tantangan kan kayak gitu. Nah itu mungkin jadinya gara-gara generasi instan mungkin ya, aduh ini ada tantangan, nggak cocok karakternya, pindah kayak gitu mungkin ya. Kalau yang gue lihat ya, maksudnya ini balik lagi ke ghosting itu sebenarnya gue nggak tahu deh, pandangan gue nih udah bukan milenial atau masuk ke generasi mana gue nggak ngerti. Menurut gue sih ketika lu belum pacaran pun, misalnya lagi PDKT dan lu sudah mau menyudahi, lu akan sangat gentle ketika lu bilang kayak kayaknya kita nggak bisa lagi nih lanjut ke depannya gitu. Jadi clear gitu maksud gue.
dibandingkan tiba-tiba lu ngilang atau enggak, apalagi kalau misalnya lagi pacaran ya, misalnya lu udah bete sama karakter cewek lu, misalnya misalnya lu udah mau mutusin gitu, akan sangat gentle ketika lu bilang, aduh kayaknya kita ngobrol berdua gitu, lu kasih tahu dari sisi lu kenapa tidak bisa melanjutkan, dari sisi ceweknya, misalnya cewek juga masih tetap mau memperjuangkan misalnya gitu, ya lu kasih tahu alasan-alasan yang emang nggak bisa gitu, dan akan sangat gentle menurut gua, dibandingkan tiba-tiba lu kabur kayak penjahat, baik itu cewek ataupun cowok ya, karena sebenarnya gue tidak bisa memberatkan hanya cowok yang ghosting, tapi banyak juga kok cewek yang ghosting gitu. Akan sangat baik dan sangat gentle ketika lu lagi PDKT nih, udah tahu nih sama lagi PDKT dan udah mau menyudahi, akan sangat baik kalau lu ya udah gitu, atau enggak mulai turunin intensitas aja gitu, maksudnya jangan tiba-tiba ghosting hilang gitu, misalnya kayak lu belum ada komitmen PDKT nih tapi udah sering ngelakuinnya, ngelakuin chat, berkomunikasi, ya mungkin lu turunin intensitasnya, ya udah sampai ya udah nggak ada komunikasi apapun lagi, dibandingkan tiba-tiba hilang gitu, kan aneh ya menurut gue. Itu sih gue. Gimana? Jadi ghosting ini kalau dipikir-pikir bahasa Indonesianya apa? Setan banget gitu. Kayak hantu banget hilang gitu, hilang. Enggak, gue jadi mikir gini ya, maksudnya setiap generasi punya cara menamai ya. Generasi ini baik banget gitu, menamai seperti ghost gitu ya, yang ya udah dia bisa ngilang katanya gitu. Kalau gue ngelihat memang ya tadi yang gue bilang ya, tidak siap menerima kenyataan. Teman-teman kita mesti ingat ya bahwa membangun relasi itu di dalamnya ada perjuangan, di dalamnya ada hal yang dikorbankan. Jadi jujur aja kayak apa tadi ya, waktu menghadapi masalah dalam relasi memang pilihannya tuh ada yang bilang fight atau flight. Kita berperang menghadapi tantangan atau udah flight aja lah, terbang tinggalin gitu. Nah, gue jadi sadar begini, sebenarnya mengakhiri relasi itu pasti sakit untuk kedua pihak yang manapun gitu. Ya, walaupun mungkin yang satu merasa lebih sakit di gua, lebih sakit. Nah, makanya kalau tadi alasan yang mungkin salah satu yang kita sebutin tadi, ya gua mendingan menghilang lah, gua nggak mau nyakitin dia. Ya, pada saat yang sama kamu udah nyakitin dia dengan menghilangnya kamu gitu. Nah, kita mesti siap menghadapi yang namanya relasi, karena ini relasinya apalagi kalau dibangun tektokan berdua, itu sudah dalam, sama kayak kita nanam pohon. Makin dalam kita tanam, makin lama ditanam, akarnya makin masuk ke dalam, waktu dicabut itu makin banyak tanah yang terkuak gitu. Di situ gue jadi semuanya bersih ya, Bang? Apa? No? Akarnya nggak semuanya bersih keangkat juga. Masih ada sisanya. Iya, ada sisa-sisanya dan itu kan butuh waktu. Jadi gini loh, kalau kamu merasa menghilangkan rasa sakit dengan ghosting, aku pikir enggak deh. Jadi kita mesti benar-benar bisa belajar menghadapi, dan waktu kita menghadapi kayak Enovi bilang ada sisa-sisanya gitu ya. Entah dia pernah beliin kamu apa, dia pernah ngelakuin apa ke kamu. Itu semua akan bisa seiring berjalannya waktu, kita mesti juga belajar berdamai dengan masa lalu. Karena ya kita nggak bisa hidup dalam masa lalu kan ya. Nah, jadi kita mesti belajar berdamai gitu. Nah, di situ yang gue ngelihat, kalau ini mungkin kalimat kuncinya ya, kamu siap membangun relasi, kamu harus juga siap menanggung resiko apapun dari relasi yang kamu bangun itu. Mungkin gitu sih. Jadi intinya segala sesuatu ada konsekuensinya. Dan itu mendewasakan sih. Gue sangat meyakini tetap Tuhan sedang membentuk kita, termasuk lewat relasi. Bahkan relasi yang tanda kutip ya, maaf kata, mungkin gagal, mungkin kandas. Di situ kan kita bisa belajar. Sebenarnya kenapa sih gagal? Gue harusnya belajar apa dari ini? Terus mungkin yang pasangan kita juga harus bisa ngelihat. Jadi sebenarnya waktu kita berani menghadapi dan nggak ghosting, kita tuh bertumbuh karena kita makin belajar sesuatu tentang diri kita maupun tentang orang lain. Jadi berarti ghosting memang tidak membawa. Berarti kalau bisa dibilang orang yang suka ghosting adalah orang yang tidak gentleman dan tidak mau belajar bertumbuh, ya nggak? Iya. Atau kalau ini belajar seperti itu.
dan menurut gue jadi kekanak-kanakan karena dia nggak pernah belajar dari pengalaman hidup gitu. Maunya cuman yang menyenangkan buat dia. Jadi dia sebenarnya nggak pernah belajar memberi untuk relasi yang sedang dia perjuangkan. Dia nggak belajar menerima kenyataan waktu relasi itu kandas. Jadi akhirnya dia kehilangan banyak hal, dan orang yang nggak bertumbuh tuh egoisnya luar biasa sih, Nov, kalau menurutku. Iya sih. Jadi kita punya komitmen tidak ghosting. Yoi, gue mah anaknya sejauh ini gue nggak pernah ghosting sih. Gitu ya. Di ghostingin sering, Nov. Ghostingin. Nah, pernah lah yang terakhir lah. Makasih ya Bang Alex. Iya, kita nggak tahu juga, mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman, mau cerita juga silahkan ya. Jadi bisa share, karena kita berharap pembahasan seperti ini paling nggak membuat kita jadi sadar gitu. Ada sisi-sisi kehidupan yang jangan cuma take it for granted. Lagi zaman ghosting, udahlah ikut ghosting gitu ya. Tapi ya mungkin gimana? Ernest ada closing statement? Mungkin maksud mereka, tapi padahal sebenarnya itu juga nggak bijak. Maksudnya kayak ngelihat zaman sekarang nggak semua hal yang lagi tren itu diikutin gitu, maksud kita gitu. Kenapa? Karena gak semuanya juga baik. Kayak dalam hal kayak gini misalnya fuckboy, fuck girl, terus ghosting itu kan kayak lagi hits banget ya kata-katanya dan sering banget terdengar. Ya nggak berarti teman-teman juga ikutin supaya kayak ikut tren atau kayak kan sekarang zamannya begitu kan gitu. Ya kita juga harus bijak dan berpikir apakah itu tepat untuk kita lakukan juga atau sebenarnya justru membuat kita jadi nggak makin bijak ke depannya gitu. Ya nggak sih? Betul. Ada nasihat apa nih dari teman-teman untuk closing statement kita? Ernest dulu. Kalau gue sih lebih ini sih ya. Bagi gue relasi antara pria dan wanita kayak gitu, laki-laki dan perempuan itu tuh sangat mudah kayak gitu ya, rentan untuk saling menyakiti. Ada banyak keindahan di sana. Justru karena ada banyak keindahan, jangan sampai tindakan kita yang sembrono atau tindakan kita yang menganggap remeh itu merusak keindahan tersebut kayak gitu. Nah, jadi bagi gue itu perlu dihargai kayak gitu, dan juga bagaimana sih cara memperlakukan hal yang menurut lu tuh indah ya, dengan menghargainya, dengan menghadapinya, dengan merawatnya dan lain sebagainya kayak gitu. Apalagi kalau menurut lu udah menemukan orang kayak gitu atau pribadi yang benar-benar lu yakin untuk bawa masuk ke dalam pernikahan kayak gitu ya. Nah, itu harus all out kayak gitu, karena menurut lu itu indah. Karena bagi gua kayak gitu, walaupun gua masih terus belajar kayak gitu ya, mencoba mengerti, belakangan nih gua makin mengerti setiap jiwa orang kan unik kayak gitu. Setiap jiwa kayak gitu. Jadi jiwa itu jiwanya gua, jiwanya Bang Alex kayak itu, bukan walaupun jiwa sama kepribadian sama sih ya, tapi gua lebih suka pakai kata jiwa kayak gitu. Setiap jiwa orang tuh unik. Nah, kalau cuman mau cari perhatian kayak gitu, kalau mau cuma cari enaknya berelasi, kalau mau cuma cari fisiknya doang, itu lu hanya sampai di tataran permukaan, tapi nggak sampai untuk melihat kedalaman apa uniknya jiwa orang ini kayak gitu. Karena namanya jiwa itu kan nggak kelihatan, itu hidden kayak gitu. Oleh karena hidden itu kayak gitu, bagi gue itu adalah sebuah harta karun. Nah, kayak gitu sih. Jadi gue itu jiwa itu layak untuk dihargai dengan baik, karena itu adalah sebuah harta karun. Nah, itu walaupun memang sulit ya untuk menghargai dan lain sebagainya. Ya berharap sih Tuhan menolong kita sih, anugerah Tuhan. Gitu. Thank you, Nas. Novi gimana, Nov? Kalau gue sih nggak sepanjang Ernest ya. Intinya mah ketika lo belajar memulai relationship dengan hal yang baik, ketika lo memulai segala sesuatu dengan baik, belajar untuk mengakhiri juga dengan baik. Karena itu membuat lo jadi tahu sih. Dan menurut gue gini, ketika lo mengakhiri, misalnya gini, relationship itu nggak bisa dilanjutin, pasti dua-duanya ada yang salah gitu. Jadi bukan cuma salah satu. Jadi jangan merasa kayak aku dirugikan, dia nggak rugi gitu. Menurut gue dua-duanya dirugikan, dan harusnya relasi ini dua-duanya membuat kita semakin dewasa sih. Ketika lo sadar ada yang salah dengan diri lo dan diri dia, dan lo menyadari, oh bagian gue salah di sini, itu sudah mendewasakan lo, dan itu akan sangat baik untuk relasi ke depan dibandingkan lo kabur, yang akhirnya lo akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama menurut gue sih. Dan itu akan bikin lo jadi bertumbuh. Ya kayak dari Bang Alex bilang, jadinya egois aja udah gitu. Iya.
Ya oke, ini satu pembahasan yang menarik ya. Karena jadi ghosting ini bagusnya kita ganti dengan istilah apa dong yang lebih tepat untuk tidak dilakukan? Apa angeling gitu? Jadi angeling. Pisces. Apa sih nggak ngerti gue. Ya mungkin di sinilah perjuangan kita untuk jadi orang-orang yang siap berelasi, siap untuk berani menghadapi konsekuensi dari relasi dan kita akhirnya bertumbuh dalam relasi itu ya. Jadi kita tetap menunggu, tetap share dan juga untuk berbagi cerita. Jadi kita berharap juga apa yang kita sampaikan paling tidak memicu diskusi di antara kita. Jadi jangan lupa boleh subscribe ya. Follow kita di IG kita apa Nas? Di friendsound.id. Oke. Dan juga di Spotify, dan kita berharap nanti teman-teman juga bisa membagikan ke teman-teman yang lain supaya kita juga boleh sama-sama dapat berkat. Oke, segitu dulu untuk episode kali ini. Tetap siap berelasi dan jangan ghosting ya. Sampai ketemu teman-teman. Bye.